kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Denny Bintoro di channel Arden Farm ya, dan Denny Bintoro. Nah, kita kali ini akan share tentang sesuatu yang menarik ya. Sebetulnya bukan hal yang baru, tapi di tempat kita ini adalah suatu hal yang baru, yaitu kita akan mencoba menanam microgreens ya. Apa itu microgreens dan dari mana ya? Ini saya sudah siapkan ya, tapi sebelum itu silahkan subscribe, like channel saya supaya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, kita check it out. Yuk, kita akan mulai untuk membahas tentang microgreens ya, apa itu microgreens dan seperti apa, bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya buat kita semua. Nah, sekarang sebelum itu kita uh, ini dia, saya tunjukkan dulu. Tada! Ini dia microgreens ya. Ada di dalam ini, nanti kita unboxing ya. Ini dia. Saya dapat starter microgreens nih. Kebaca nggak? Nah, ini starter microgreens diproduksi oleh Laboratorium Biotek Agrikultur BBPP MPV Pertanian ya. Kebetulan Arden Farm itu bekerja sama dengan PPMPV Pertanian Cianjur ya untuk meneliti tentang uh, pertanian dan juga peternakan kelinci, terutama produk sampingan dari kelinci yaitu urin dan juga kotoran kelinci. Nah, berikutnya kita akan bahas di sesi berikutnya mengenai probiotik yang dikembangkan di sini, perkembangan penelitian tentang urin kelinci yang ada di BBPPMPV ya. Oke, kita akan buka apa aja isinya. Ini akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua isinya dari paket starter ini. Ini dia. Yuk, sekarang kita buka aja. Kita buka aja. Tada! Ini dia isinya. Oke. Isinya adalah, kita baca, paket berkebun microgreen starter kit ya. Budidaya microgreen sangat mudah dilakukan di lahan sempit. Bisa indoor, dipanen lebih cepat 7 sampai 14 hari. Nilai gizinya jauh lebih tinggi daripada Nature Green ya. Jadi microgreens ini adalah biji-bijian, biji tanaman yang dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat 7 sampai 14 hari ya. Intinya mungkin seperti itu, teman-teman. Ini apa namanya, mirip-mirip sama toge biasanya kalau kita ini. Terus kemudian ini ada nomor telepon dari Kemitraan BBPP MPV, nanti teman-teman bisa menghubungi di nomor yang tertera di sini. Ini ya nomor office-nya dan juga nomor WhatsApp ya. Ini bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh paket benih baik microgreens ataupun non microgreens dan butuh juga pupuk-pupuk yang terbaik, itu bisa pesan langsung loh ke Balai Besar Biotek Agri Tanhut ya, Pertanian Cianjur. Oke, kita buka ya teman-teman ya, isinya seperti apa. Ya, ini mini sekali. Dan ini ada isinya bunga matahari. Jadi kita akan kembangkan microgreens biji bunga matahari ya. Nah, untuk kali ini. Nah, ini dia. Ini adalah biji bunga matahari dalamnya yang akan kita tumbuhkan di sini. Terus kemudian ini ada botol. Ya, botol ini adalah nanti untuk apa namanya? Untuk penyiraman. Jadi ini buat teman-teman yang suka berkebun tapi nggak punya lahan. Nah, ini udah cocok banget nih, nilai gizinya tinggi. Ini apa ya? Kokopit. Ini namanya kokopit ya. Nah, ini nanti buat media tanamnya. Jadi cukup di kokopit. Nah, ini ada sendok nanti untuk menaburkan benihnya sepertinya ya teman-teman. Kayak gitu. Terus ini ada, nah ini dia yang mahal itu adalah ini. Yang mahal itu adalah ini dia. Kita buka. Ini adalah cara menanamnya. Oke, pertama siapkan media semai dan dalam wadah tray berlubang, siram dengan air. Step 2, tebarkan benih di atas media semai secara merata, tutup lagi dengan media mulai hari. Oke. Nah, ini ada caranya. Teman-teman bisa baca, ini cara untuk menanam microgreens. Teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Oke. Dan ini adalah Q&A mengenai microgreens ya. Yang tadi sudah tertera di depan. Kita buka dulu.
teman-teman, ini sambil pegang jadi agak susah ya. Sekarang kita baca Q&A seputar microgreens. Apa itu microgreens? Nah, ini saya akan baca sebagian aja, nanti teman-teman bisa baca yang lainnya. Apa itu microgreens? Microgreens adalah tanaman kecil tinggi 5 sampai 7,5 cm yang dipanen pada umur 7 sampai 14 hari setelah semai atau pada saat kotiledon dan satu daun sejati sudah muncul, dan diklaim nilai gizinya jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman yang dipanen pada umur tua. Nah, ini secara keilmuannya. Kelebihannya apa? Mudah ditanam pada berbagai media tanam. Penanaman dan perawatannya tidak sulit, bisa ditanam dalam ruangan indoor. Oh, bisa indoor, teman-teman. Dipanen pada umur 7 sampai 14 hari. Dapat digunakan sebagai garnish atau penambah cita rasa makanan dan lain sebagainya. Ini ada apa aja nih benihnya? Oh, banyak banget ya, teman-teman. Bisa dibaca. Ini dia. Oh, microgreens tidak membutuhkan pupuk, cukup disiram aja dengan air biasa jika medianya terlihat kering. Oke, jadi ini simple banget ya, nggak butuh pestisida, nggak butuh pupuk, cukup disiram aja yang rajin. Oke, bisa dimakan langsung, dibikin salad ya, sandwich, isi burger dan lain sebagainya. Pecel ya, sambal pecel sama mantap banget lah pokoknya kalau orang Indonesia ya. Oke, sekarang kita coba. Oh, jadi ini media tanamnya, ini sudah dilubangin. Ini botol, ini kokopitnya, dan ini sendok sebarnya, dan ini biji bunga mataharinya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum itu kita perlihatkan dulu kepada teman-teman semua paketnya apa aja. Nah, mungkin nanti bisa di copy sama teman-teman ya. Paket microgreen, dan sekarang kita akan coba untuk untuk menyampurkan, untuk memulai menanam microgreensnya ya. Oke, sekarang kita akan langsung tanam aja microgreensnya ya, teman-teman. Nah, ini kita akan buka dulu media tanamnya. Ini simple banget ya. Ini sangat simple sekali. Ya, ini kita masukkan media tanamnya kepada potnya ya, potnya yang sudah dilubangin. Ini simple banget sih, teman-teman. Teman-teman bisa beli di toko apa ya, untuk medianya, untuk di toko makanan gitu, toko kue itu ya, alat-alat kue gitu. Nah, ini dia. Nah, ini kita ratain ya, kita ratakan. Ini hasilnya harus steril nih ya, pakai sendok harusnya ya. Nah, ini contoh yang salah, teman-teman. Sendok harusnya biar steril. Nah, ini seperti ini. Kemudian mungkin kita sebar biji bunga mataharinya ya. Nah, ini dia biji bunga matahari ya. Biji bunga matahari ini sebenarnya bisa untuk penyemaian juga ya. Penyemaiannya awal ya kayaknya. Nah, ini kita semainya langsung aja kali ya. Kita semai langsung aja ya. Nggak usah pakai sendok ya. Mungkin nanti untuk meratakannya aja. Nah, kita semai biji bunga mataharinya. Semuanya aja kita habiskan. Mungkin kita akan akan diratain. Kita ratakan bijinya biar nggak numbuh di satu tempat begitu. Ya, kelihatan. Kita ratakan. Mungkin perlu kita timbun sedikit aja ya, biar kadar airnya mungkin nggak ini. Oke. Nggak saya lupa. Ini kita harus isi dengan air dulu botolnya. Kita isi air dulu ya. Yuk, sekarang kita akan siram ya. Siramnya cukup disemprot dengan ini, tadi kita udah isi air. Kita semprot aja seperti ini. Sampai basah kali ya. Tiap hari ini harus rajin kita semprot seperti ini.
supaya bijinya ini tumbuh dengan subur ya. Oke, sepertinya harus basah ya sampai bawah ya. Oke, menarik sekali ya. Simple banget nih buat teman-teman. Kayaknya kita pastiin ini ya, kena ini ya, kena media tanamnya ya, biar nggak terlalu numpuk. Nah teman-teman, kalau saya biasanya ini bisa indoor bisa outdoor ya sebenarnya. Nah teman-teman, kalau saya biasanya pada saat nanam begini, pada saat dari biji penyemaian seperti ini, saya biasanya suka tutup lagi sih. Kalau saya suka ditutup lagi itu untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau saya lihat di sana, di tempatnya ini di bioteknya mereka tidak ditutup lagi sih, karena mereka indoor. Nah setelah ini nanti kalau sudah muncul sih bisa dibuka ya, dibuka tutupnya. Nah ini tapi kali ini kita nggak akan tutup ya. Nah terus kita taruh tempat di mana yang kena sinar matahari atau bisa dengan cahaya lampu doang. Nah kalau saya biasanya taruh di dekat jendela gitu. Nah taruh dekat jendela ya, atau di tempat yang, kalau saya kan ini tempatnya seperti ini ya, luas ya. Nanti kita akan buat rak khusus untuk microgreens, kita akan bikin. Nah ini karena tempatnya juga kita masih lahannya masih banyak, kita akan taruh di sini. Saya akan taruh di halaman rumah saya karena di sini sempit banget. Nah ini di sini, taruh di sini, kita akan lihat dia akan muncul. Ini di dia akan muncul atau tidaknya gitu. Seperti itu. Ini di tembok rumah sih ya. Bagusnya sih di jendela kalau pengen indoor ya. Ini juga ada biji kangkung. Nanti kita juga bisa bikin microgreens dari biji kangkung sebenarnya teman-teman ya. Usia panennya seperti apa? Nah ini mungkin seperti ini teman-teman. Setiap hari kita siram dan nanti kita akan panen microgreens di part berikutnya. Terima kasih. Welcome. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar bagaimana menanam microgreens. Apa itu microgreens ya? Itu kita dijelaskan, dan sekarang mungkin saya akan memberitahukan berdasarkan informasi yang diberikan dari Laboratorium Biotek BBPP MPV Pertanian, apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai microgreens ya. Apa aja yang bisa dijadikan sebagai microgreens, yaitu satu, benih kembang kol, brokoli, kubis, selada air, dan lobak ya, karena tidak semua biji atau benih itu bisa dijadikan microgreens ya. Kemudian apalagi selada atau bunga matahari, kemudian wortel, seledri, kemudian ada bawang putih, bawang daun dan daun bawang, terus kemudian ada beet dan bayam, ada melon, timun dan labu, terus kemudian gandum, white grass, dan Triticum aestivum. Saya nggak paham apa itu Triticum aestivum. Kemudian medianya, tadi kan kita menggunakan media kokopit ya. Selain kokopit, kira-kira media apa lagi yang bisa kita gunakan sebagai media tanam microgreens ya? Yang jelas medianya yang bersih ya, yang bagus. Kita akan menghasilkan microgreen yang bersih juga, karena kita bisa bersihkan terus kemudian kita masak si microgreens itu. Atau kalau kita buat salad kan biar nggak terlalu kesulitan kita dalam membersihkan atau mencucinya ya. Kemudian medianya kita bisa menggunakan media apa aja ya, tentunya steril, higienis, bersih ya, yaitu kompos. Kompos bisa teman-teman, buat yang punya kompos bisa digunakan. Kokopit, rockwool yang buat hidroponik, teman-teman yang suka main hidroponik itu bisa juga digunakan. Kemudian kertas stainless gimana maksudnya ya? Stainless itu besi, oke. Kertas stensil, kertas tisu, arang sekam, dan lain-lain. Jadi pakai tisu juga bisa. Kalau dulu saya ingat dulu waktu 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 belajar biologi SD itu ada penelitian, kita menanam di dalam botol aqua gelas itu kacang hijau, itu menggunakan kapas, dan itu ditaruh di dekat jendela, itu tumbuh. Kurang lebih microgreens adalah seperti itu ya, jadi udah nggak asing lah. Ini mirip-mirip sama toge sebenarnya ya, udah nggak asing banget, tapi memang
microgreens ini belum belum menjadi kata yang familiar sebetulnya. Dan kita hanya tahu bahwa yang dijadikan microgreens itu hanya tempe, hanya kedelai, sorry, bukan kedelai, hanya toge aja gitu. Tapi ternyata hampir semua biji-bijian itu dapat dijadikan microgreens. Oke, sekian mungkin dari saya Denny Bintoro. Terima kasih karena sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi.